Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, tak lupa pula marilah kita hantarkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Langsung saja, yaitu hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Terus, tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat rahmat dan rahim, yang artinya maha pengasih dan maha penyayang. Maha pengasih dan lagi maha penyayang kepada semua makhluknya. Rahmat lil alamin, inti syari atau hukum Islam. Keberadaan syariat tersebut dapat menegakkan pendamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua, hukum siap menghadapi kedamaian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semua alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu Common Law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, Civil Law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga yaitu Custom Law. Yang keempat, Islamic Law, dan sistem hukum sosial komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam tetapi hukum Islam untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh di semua ilmu-ilmu agama lainnya. Yang selanjutnya yaitu para ahli usul fikih. Sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumus, yaitu filsafat tasyri dan filsafat syariah. Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada: yang pertama yaitu dasar hukum Islam, yang kedua prinsip-prinsip hukum Islam, yang ketiga pokok hukum Islam dan sumber-sumber hukum Islam, dan tujuan-tujuan hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah. Yang pertama, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, ciri-ciri hukum Islam. Yang ketiga, keutamaan hukum Islam. Yang keempat, karakteristik hukum Islam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.